Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita lakukan terhadap Al-Quran itu akan menjadi mulia. Apapun yang kita lakukan terhadap Al-Quran akan menjadi mulia dan menjadikan hidup kita mulia. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran adalah mulia, dan apapun yang berkaitan dengan Al-Quran adalah baik. Kita baca baik, kita tadaburi baik, kita pelajari, tadaburi adalah perbuatan yang mulia. Kita ajarkan baik, kemudian kita amalkan juga baik. Kita mendengar saja juga baik. Tidak ada yang tidak baik dengan Al-Quran. Kenapa bisa demikian, Pak? Kenapa bisa demikian? Jawabannya adalah, kalau kita lihat rentetan Al-Quran itu, yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang mulia, zat yang baik. Jibril alaihi salam diamanahi untuk menyampaikan dan menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pemimpinnya malaikat yang paling mulia. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad pun menjadi manusia terbaik, manusia yang paling mulia yang pernah ada di muka bumi ini. Dan tidak hanya sampai di situ, Pak. Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia pada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan pun menjadi bulan yang terbaik, bulan yang paling mulia di antara 12 bulan yang ada. Allah cantumkan dalam Quran surat yang kedua Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, maka bulan Ramadan pun menjadi bulan yang mulia. Subhanallah. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Dan tidak hanya sampai di situ, Pak. Buka Quran surat yang ke-97 Al-Qadr ayat 1 sampai dengan 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan tahukah kamu apakah bulan malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yaitu bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa demikian? Di malam itu diturunkan Al-Quran. Al-Quran mulia. Al-Quran baik. Bahkan Al-Quran ini diturunkan untuk umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua. Buka Quran surat yang 3 Al-Imran ayat yang ke-110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran untuk kita. Maka ketika kita mampu menjadikan Al-Quran ini teman akrab kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan dalam hidup ini. Pada suatu hari kita mendapatkan kedekatan dengan Al-Quran, kita merasa dekat dengan Al-Quran, maka pada hari itulah hari yang terbaik dan termulia dalam hidup kita. Dan kalau kita mampu dalam segala aspek kehidupan ini, kita dekat dengan Al-Quran, kita jalankan kehidupan ini dengan Al-Quran, maka insya Allah hidup kita akan mulia. Mulia di dunia dan mulia di akhirat. Dan kemuliaan Al-Quran ini tidak terbatas hanya untuk orang yang pandai baca Quran, Pak. Tidak hanya untuk orang yang yang hafiz Quran. Tidak hanya untuk orang yang ahli atau tafsir, mufassir, ahli tafsir Al-Quran. Tidak hanya bagi orang yang bisa baca Quran, tidak, Pak. Ada sebuah kisah dari Syekh Mansur As-Salami itu. Suatu ketika di sebuah masjid di Madinah itu ada orang yang ketika masuk ke masjid suka mendengar bacaan Al-Quran saudara atau temannya. Ketika dia masuk masjid, lihat ada orang baca Quran, dia dekatin. Wahai saudaraku,
bacakan Al-Quran untukku, aku ingin mendengarkan Al-Quran. Setiap hari seperti itu Pak. Tidak bisa baca Quran, tidak mampu baca Quran, bukan penghafal Al-Quran, bukan ahli tafsir Al-Quran, tapi cinta suka mendengarkan Al-Quran. Suatu ketika yang membaca Al-Quran ini membaca surat As-Sajdah atau ayat yang mengandung bacaan sajadah. Sehingga ketika kita mendengar orang membaca surat Sajdah, salah satu anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita sujud tilawah atau sujud sajadah. Maka dua orang ini pun sujud. Yang baca Quran bangkit dari sujudnya, sedangkan yang mendengarkan Al-Quran tidak bangkit dari sujudnya. Kenapa demikian Pak? Ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil oleh Allah saat mendengar Al-Quran, saat sujud sajadah atau tilawah, kemudian di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah, wafat dalam kondisi kemuliaan Al-Quran. Itu baru mendengarkan Al-Quran Pak. Maka sangat rugi ketika kita punya telinga, kita tidak menggunakan untuk mendengarkan Al-Quran. Malah kita ganti dengan nyanyian-nyanyian, naudzubillah. Kalau nyanyian yang mengandung dakwah masih diperdebatkan, masih boleh. Mungkin ada kebaikan dan manfaat bagi kita. Tapi kalau nyanyiannya lagu dangdut, iwak peyek misalnya, dan sebagainya, keong racun katanya gitu, itu manfaatnya sangat mungkin tidak ada. Tapi ada orang yang senang mendengarkan itu dan tidak pernah, mungkin jarang mendengarkan Al-Quran. Kenapa Allah berikan kepada kita dua telinga sedangkan mulut atau lidah hanya satu? Karena Allah menginginkan kepada kita agar kita banyak-banyak mendengar dan sedikit berbicara. Inilah berkaitan dengan menjaga lidah tadi, hifzul lisan. Banyak mendengar, banyak berbuat, banyak melihat, banyak melangkah, sedikit berbicara, kecuali pembicaraan atau perkataan yang baik.